Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji ini. Dan pada kali ini pembahasan kita adalah perbedaan antara mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Jadi, bagi kita yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol merah di bawah dan silahkan share video-video yang ada di channel ini ke media sosial lainnya. Dan sekarang kita teruskan, yaitunya apa perbedaan antara mad lazim harfi mukhaffaf dan harfi mutsaqqal. Jadi, untuk mengetahui perbedaannya, kita harus tahu dulu maksud daripada kedua mad ini. Sekarang kita lihat dulu pengertiannya. Ya, di sini mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Yang pertama kita lihat mad lazim harfi mukhaffaf. Mad itu adalah panjang, lazim itu adalah wajib. Jadi, ada bacaan yang wajib dibaca panjang. Sedangkan harfi itu adalah huruf, mukhaffaf itu adalah ringan. Jadi di sini maksudnya ada huruf yang wajib dibaca panjang, tapi bacanya itu hanya secara ringan. Kenapa ringan? Nanti ada alasannya, nanti kita akan jelaskan. Setelah itu kita lihat pengertiannya secara istilahnya. Maksudnya ialah huruf fawatihus suwar atau huruf pembuka surah. Fawatihus suwar ini maksudnya pembuka surah seperti alif lam mim, Thaha, Yasin, Qaf, itu disebut dengan fawatihus suwar. Jadi nanti ketika huruf fawatihus suwar ini yang bila dipecahkan terdiri dari 3 huruf. Seperti ini, seperti sin, asalnya sin ya nun. Kalau nun, nun waw nun. Kalau lam, lam alif mim. Jadi huruf itu kalau ketika kita pecahkan akan terdiri dari 3 huruf. Jadi yang masuk di sini itu huruf fawatihus suwar yang ketika kita pecahkan terdiri dari 3 huruf seperti ini. Di tengahnya itu ada huruf mad. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, ya. Jadi ketika kita lihat nun, nun, waw, nun, ada waw di tengahnya. Ketika kita lihat sin, sin, ya, nun, ada ya di tengahnya. Jadi ke semua huruf ini, huruf yang 8 ini semuanya di tengah-tengahnya ada huruf mad. Dan setelah itu tidak ada terjadinya proses idgham. Jadi nanti di sini tidak ada idgham bi gunnah, tidak ada idgham bila gunnah, tidak ada idgham mimi atau idgham mislain. Dan di sini hurufnya ada 8, yaitunya pada kam asal naqos. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sha. Seperti yang kita lihat di sebelah ini, hurufnya 8 disingkat menjadi kam asal naqos. Panjangnya 6 harakat. Setelah itu kita lihat pengertian dari mad lazim harfi mutsaqqal. Mad itu panjang, lazim itu wajib. Sedangkan harfi huruf mutsaqqal itu berat. Jadi ada huruf yang wajib dibaca panjang dan membacanya itu terasa berat. Nanti ada sebuah tanda yang membuatkan nanti bacaan itu menjadi berat. Oke, kita teruskan dulu. Dan maksudnya adalah lebih kurang sama dengan mad ini tadi, mad lazim harfi mukhaffaf, huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf, di tengahnya huruf mad, dan di sini perbedaannya ada terjadinya proses idgham. Hurufnya pun sama, kam asal naqos, dan panjangnya 6 harakat. Jadi di sini dari pengertiannya ini kita sudah bisa membedakan bahwa mad lazim harfi mukhaffaf itu tidak terjadi proses idgham. Sedangkan mad lazim harfi mutsaqqal ada terjadi proses idgham. Sekarang untuk lebih fahamnya kita lihat contoh. Ya, di sini mad lazim harfi mukhaffaf dan mutsaqqal. Tadi perbedaannya adalah tidak ada proses idgham untuk mukhaffaf, sedangkan untuk mutsaqqal ada proses idgham. Dan hurufnya terkumpul dalam huruf yang 8, kam asal naqos. Sekarang kita tampilkan contoh.
Pertama, qaf. Kalau kita lihat ejaan qaf seperti ini, dan di sini tidak ada terjadi proses idgham, tapi tetap kita panjangkan 6 harakat. Qaf, qaf. Oke, seterusnya ada nun. Ejaannya seperti ini. Ada nun, waw, nun. Jadi kita baca panjangnya 6 harakat. Nun, nun. Oke, seperti itu. Dan masih tidak ada proses idgham. Seterusnya pada shad. Ejaannya seperti ini. Shad, so alif dal. Kalau kita baca shad, shad. Kenapa ada bunyi qalqalah? Karena ada dal mati di ujungnya. Maka dibaca dengan qalqalah. Shad, d. Oke. Seterusnya di sini ada hamim. Ejaannya seperti ini. Ha ini dibaca panjang 2 harakat. Sedangkan mim ini dibaca 6 harakat. Kenapa ha ini dibaca 2 harakat? Nanti jawabannya di akhir video. Sekarang ha ini dibaca 2 harakat, sedangkan mim 6 harakat. Hamim, hamim. Tidak ada proses idgham. Contoh seterusnya, ini yasin. Ejaannya seperti ini, ya dengan sin. Dan di sini pun belum terjadi proses idgham. Ya ini dibaca panjang 2 harakat, sin ini dibaca panjang 6 harakat. Kenapa ya dibaca 2 harakat? Nanti jawabannya di akhir video. Jadi kita baca Yasin, Yasin. Oke, seperti itu. Ya 2 harakat, sin ini 6 harakat. Seterusnya ada to dengan sin. Ejaannya seperti ini. To dengan sin. To ini 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Nanti jawabannya di akhir video. Sedangkan sin ini 6 harakat. Jadi kita baca tosin, tosin. Oke, di sini pun tidak ada proses idgham. Contoh seterusnya, ejaan untuk ini seperti ini. Ini dibaca alif pendek saja. Kenapa dibaca pendek alif ini? Nanti jawabannya di akhir video. Lam ini dibaca 6 harakat dan ro dibaca 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Nanti jawaban di akhir video. Jadi kita baca alif lam ro, alif lam ro. Masih tidak terjadi idgham di sini. Contoh seterusnya, kita lihat di sini ketiga-tiga hurufnya ada tanda mat. Jadi ketiga-tiganya ini dibaca 6 harakat. Dan ketika kita lihat ejaannya, ain ini di ujungnya ada nun. Bermakna di sini ada nun, nun mati yang tersirat, dan nun mati ini bertemu dengan sin. Maka ketika nun mati bertemu sin, hukumnya ikhfa, dengung. Jadi di tengah-tengah sini ada kita baca dengung karena hukumnya ikhfa. Ada nun mati tersembunyi bertemu dengan sin. Dan pada sin ini pun ketika kita lihat ejaannya, sin ya nun ada di ujungnya nun. Bermakna di sini ada nun mati yang tersembunyi bertemu dengan qaf. Jadi kalau ada nun mati bertemu qaf itu hukumnya ikhfa. Ikhfa itu dibaca dengung. Jadi di sini pun kita baca dengung antara sin dengan qaf. A panjang 6 harakat. Setelah itu dengung 2 harakat. Setelah itu sin ini panjang 6 harakat. Setelah itu dengung 2 harakat di sini di antara sin dengan qaf, dan qaf panjang 6 harakat. Kita baca ain sin qaf. Jadi kita perhatikan gerak panah ini. Kalau saya letakkan di tengah-tengah bermakna itu dengung.
Di tengah-tengah sini dan di tengah-tengah sini. Kita ulang. Ain, sin, qaf. Oke, seperti itu. Contoh seterusnya ada kalimah ini. Ejaannya seperti ini. Yang kaf dengan a, so ini dibaca panjang 6 harkat. Sedangkan ha dengan ya ini dibaca panjang 2 harkat. Kenapa 2 harkat? Nanti jawabannya di akhir video. Jadi ketika kita lihat ejaannya di sini, pada a ini ejaannya ain. Ain, ada nun di ujungnya. Jadi di sini ada nun yang tersembunyi bertemu dengan so. Ketika nun bertemu dengan so, hukumnya ikhfa hakiki. Jadi di sini kita baca dengung 2 harkat. Dan ketika kita lihat so ini, ejaannya adalah so alif dal. Jadi di sini ada hukum qalqalah. Shod. Kita baca dari awal. Kaf ha ya ain shod. Kaf ha ya ain shod. Jadi pada kaf ha ya ain shod ini tidak terjadi hukum idgham. Sekarang kita lihat contoh untuk mad lazim harfi mutsaqqal. Yang pertama, ejaannya adalah seperti ini. Ada alif, lam, mim. Alif ini dibaca pendek saja, sedangkan dalam lam ini kita lihat ejaannya ada lam, alif, mim. Jadi ada mim yang tersembunyi di sini, ada mim yang tersirat. Jadi ketika mim mati bertemu dengan mim, itu hukumnya idgham mimi atau idgham mithlain. Terjadi di sini proses idgham. Itu yang namanya mutsaqqal. Kenapa berat? Karena ada terjadi proses idgham. Maksudnya, kalau kita dekatkan mim mati bertemu dengan mim, nanti akan ada huruf tasydid di situ atau ada huruf syaddah. Jadi bacaan yang ada tasydid atau syaddah ini dia dibaca berat. Karena itu disebut dengan mutsaqqal. Jadi di sini ada mim mati bertemu mim, kita baca dengung di tengah-tengah sini. Kita baca alif lam mim. Alif lam mim. Oke, ada proses idgham. Contoh selanjutnya masih seperti tadi alif lam mim, tapi ada tambahan huruf so. Jadi di sini pun sama, ada terjadi proses idgham karena ada mim mati bertemu dengan mim. Ejaannya seperti ini. Ada mim mati bertemu dengan mim. Alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Ada proses idgham. Seterusnya sama dengan tadi, tambahannya ro. Bermakna di sini ada mim mati bertemu mim. Alif lam mim ro. Alif lam mim ro. Di sini ada proses idgham. Seterusnya ejaannya seperti ini, to, sin, mim. Pada sin ada nun mati ujungnya. Jadi di sini ada nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim hukumnya idgham bi gunnah. Ada proses idgham. Jadi di antara sin dengan mim ini di tengah-tengahnya ada dengung 2 harkat. Kita baca to, sin, to, sin, mim. Jadi di sini kita sudah bisa bedakannya bahwa mad lazim harfi mukhaffaf ini
tidak terjadi proses idgham, sedangkan mad lazim harfi mutsaqqal terjadi proses idgham. Disitulah perbedaan antara mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Sekarang kita teruskan. Ini sebagai informasi untuk kita. Qaf ini dalam surah Qaf ayat 1, Nun ini dalam surah Al-Qalam ayat 1, Shad ini dalam surah Shad ayat 1, dan Hamim dalam surah Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Yasin dalam surah Yasin, Tasin dalam surah An-Naml, Alif Lam Ra dalam surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, Ain Sin Qaf dalam surah Asy-Syura ayat 2, dan Kaf Ha Ya Ain Shad dalam surah Maryam ayat 1. Seterusnya Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajadah, Alif Lam Mim Shad dalam surah Al-A'raf, Alif Lam Mim Ra dalam surah Ar-Ra'd, Ta Sim Mim dalam surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Kita teruskan. Dan ini yang saya sebut tadi, ada huruf itu yang dibaca pendek, ada yang dibaca 2 harakat, dan ada yang dibaca 6 harakat. Mana huruf yang dibaca pendek? Yaitu alif. Alif pada Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, seperti itu. Mana yang dibaca 2 harakat? Ini Hayyin Tahirin. Ha ini tadi untuk Hamim, ya ini tadi boleh untuk Yasin, dan boleh juga untuk Kaf Ha Ya Ain Shad. Ta ini bisa untuk Toha, ha ini bisa untuk Toha, bisa juga untuk Kaf Ha Ya Ain Shad. Ra ini bisa untuk Alif Lam Ra, dan bisa juga untuk Alif Lam Mim Ra. Jadi kalau kita temukan huruf yang 5 ini, Ha Ya Toha Ra, itu dibaca 2 harakat, dan ini hukumnya adalah mad tabi'i harfi. Dan mana yang dibaca 6 harakat, yaitunya kam asal naqas. Huruf yang pertama kali tadi kita jelaskan, kam asal naqas. Jadi ketika kita gabungkan huruf semua ini yang dibaca pendek, 2 harakat dan 6 harakat, digabungkan menjadi Silhu Suhairon man qata'ka. Silhu Suhairon man qata'ka. So ini untuk sini, lam untuk di sini, ha ini untuk di sini, sin untuk di sini, ha untuk di sini, ya untuk sini, ra untuk di sini, alif untuk ini, alif, mim untuk di sini, nun untuk di sini, qa untuk di sini, ta untuk di sini, ain untuk di sini, ka untuk di sini. Jadi kesemua huruf ini disingkat menjadi Silhu Suhairon man qata'ka. Ini untuk kita supaya mudah menghafalnya. Jadi itulah tadi perbedaan antara mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan ketika membaca Al-Quran. Jadi itu saja. Jangan lupa share video ini ke media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.